Halo anak-anak Grade 4 yang hebat semuanya. Bagaimana? Kalian pasti sehat ya? Kita kembali hari ini belajar dengan penuh semangat. Kita masuk ke tematik di tema 4F, subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran 5 dan 6. Kalian sudah siap? Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Kita akan menulis dan menjelaskan makna puisi. Penyair adalah sebutan bagi orang yang mengarang syair atau puisi atau sajak. Jadi penyair juga disebut sebagai pujangga. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini adalah gambar Khairin Anwar. Beliau terkenal dengan puisinya yang luar biasa. Beliau menggunakan beberapa puisi sebagai upaya untuk menginspirasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajah. Sejak mulai di sekolah, Khairin Anwar sudah mulai membuat puisi. Beliau memiliki cita-cita menjadi seorang penyair. Cita-cita tersebut yang mendorongnya mengirimkan puisinya ke koran-koran dan membaca begitu banyak karya penyair lainnya yang berasal dari luar negeri untuk memperkaya pengetahuannya. Berikut ada beberapa puisi karya Khairin Anwar. Yang terkenal yaitu Karawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, Aku, dan yang berjudul Diponegoro. Puisi-puisi tersebut dikenang sebagai peninggalan beliau yang meninggal di usia yang masih muda. Nah, berikut adalah makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan sesama. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris puisi serta memakai keseluruhan bait puisi. Setiap baris dan kata dalam puisi mempunyai makna. Berikut ada langkah-langkah menentukan makna puisi. Tentukan tema puisi yang pertama, kemudian tentukan hal-hal penting dalam puisi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Cari arti kata sulit. Yang keempat, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap baris puisi. Yang terakhir, rangkaikanlah. Itu rangkaikanlah ya kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Nah, berikut adalah contohnya mencari makna yang terkandung dalam puisi. Ini ada di buku kalian. Di halaman 72, di situ ada puisi yang berjudul Astronot. Puisi tersebut terdiri dari 2 bait. Yang bait yang pertama, Astronot. Menjelajah luar angkasa, terbang ke langit lepas. Lebih tinggi daripada burung dan pesawat. Roket berpijar, benderang, menyilaukan, memegakkan. Ini bait yang pertama. Bait pertama ini mempunyai makna aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang ke luar angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat pergi ke sana. Aku akan menggunakan roket dengan suaranya yang tertentu dan api yang berkobar menyilaukan. Kemudian bait yang kedua, kudambakan jadi astronot, memakai baju angkasa, menggunakan helm berudara. Ini memiliki makna, aku ingin sekali menjadi astronot. Aku akan menggunakan baju luar angkasa dan helm yang dalamnya berisi oksigen sehingga aku bisa bernafas. Nah, itu adalah contoh mencari makna dalam puisi. Puisi hasil karya penyair saat ini disebut sebagai puisi baru. Sedangkan puisi yang dibuat oleh penyair pada zaman dahulu seperti Khairin Anwar itu disebut puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibanding puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Misalnya seperti puisi Astronot tadi, dia memiliki 2 bait. Ya, bait yang pertama itu terdiri dari 4 baris dan bait kedua terdiri dari 3 baris. Jadi tidak terikat oleh jumlah baris. Sekarang ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, bentuknya rapi atau simetris. Yang kedua, tidak ada batasan jumlah bait. Yang ketiga,
sehingga jumlah lari atau baris dalam setiap bait tidak terbatas. Kemudian mempunyai persajakan akhir atau yang disebut rima yang teratur. Yang kelima, mempergunakan banyak pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Sekarang membacakan puisi hasil karya sendiri. Nah, ini di sini Yusuf belum kasih tugas, untuk besok tugasnya ya, kalian membuat puisi hasil karya kalian sendiri. Setelah kalian membuat, maka kalian akan membacakan atau mendeklamasikan. Ya, saat berdeklamasi, pastikan kita memperhatikan intonasi suara dan naik turunnya nada suara kita. Kemudian artikulasi atau pengucapan kita hendaknya jelas dan tidak terbata-bata. Dan terakhir, menggunakan kontak mata dan gerak tubuh untuk memperkuat ekspresi puisi. Nah, itu adalah cara mendeklamasikan atau membacakan puisi. Sekarang kita masuk ke PPKM, menyebutkan keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tertulis. Nah, di buku kalian yang ada di halaman 72 di situ dituliskan bahwa berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, bahasa daerah di Indonesia mencapai 707 bahasa. Nah, itu pada tahun sebelumnya. Sekarang pada tahun 2020, dari 34 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi. Ya, jadi pada tahun ini ada 718 bahasa daerah. Nah, ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya, ada banyak sekali bahasa daerah, tapi di sini jadi hanya menyampaikan beberapa saja bahasa dari beberapa daerah. Misalnya yang ada di Pulau Sumatera itu ada bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Minangkabau, bahasa Nias, bahasa Melayu, bahasa Bugis, dan bahasa Banjar. Sebenarnya masih banyak ya, tapi di sini hanya beberapa saja. Kemudian yang ada di Pulau Jawa itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Yang ada di Pulau Bali, NTT itu ada bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, bahasa Alor, dan bahasa Bajo. Ya. Kemudian yang ada di Pulau Kalimantan itu bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Bugis, dan bahasa Abai. Kemudian di Pulau Sulawesi itu ada bahasa Melayu, bahasa Gorontalo, bahasa Makassar, bahasa Tolaki, dan bahasa Banti. Dan yang terakhir yang ada di Pulau Papua itu bahasa Asmat Sawa. Sebenarnya bahasa Asmat itu ada beberapa ya. Kemudian bahasa Atam, bahasa Biak, bahasa Pura-Pura, dan bahasa Kombay. Nah, itu adalah bahasa daerah di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu juga ada makanan khas yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan beberapa penjelasan tentang makanan khas yang ada di Indonesia berikut. Anak-anak pintar, pernahkah kalian berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Setiap daerah tersebut tentu memiliki keunikan yang membedakannya dengan daerah yang lainnya. Selain bahasa, setiap daerah juga memiliki ciri pembeda lain, yaitu makanan khas daerah. Ada kerak telur dari Jakarta, kemudian mie Aceh dari Aceh, ada bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara, ada rendang dari Padang, Sumatera Barat, kemudian ada pempek dari Palembang, Sumatera Selatan, ada juga serabi dari Jawa Barat, ada gudeg
dari Jogja, dan ada rujak cingur dari Jawa Timur, kemudian ada ayam betutu dari Bali, juhu singkah dari Kalimantan Barat, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, soto Banjar dari Kalimantan Selatan, bubur Manado dari Sulawesi Utara, sagu papeda dari Maluku, ikan bakar Manokwari dari Papua Barat, dan masih banyak makanan khas lainnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu IPS, menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri memiliki tugas yang berbeda-beda dan saling bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya demi bangsa dan negara. Nah, tugas TNI itu menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan tugas Polri itu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, dan mengayomi masyarakat. Nah, berikut ada beberapa contoh tugas Tentara Nasional Indonesia, yaitu menjaga keamanan wilayah laut, kemudian menjaga keamanan wilayah darat, membantu penanggulangan bencana, dan menjaga keamanan wilayah udara. Sekarang beberapa contoh tugas polisi. Polri itu mengatur lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Nah, itu adalah perbedaan tugas polisi dan tentara. Sekarang sikap yang dapat kita contoh dari TNI dan Polri ada beberapa. Yang pertama, tegas, kedua bertanggung jawab, rela berkorban, dan berat. Sekarang kita masuk ke SPDB, menampilkan tari kreasi daerah dan membuat tari kreasi. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa penjelasan tentang tari kreasi daerah ya. Kalian perhatikan penjelasan berikut. Berdasarkan jenis pengelompokannya, tari dibedakan menjadi dua, tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional terbagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi dikelompokkan menjadi dua, tari kreasi daerah atau tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Tari tradisional memiliki ciri-ciri: 1. Berkembang di kalangan masyarakat biasa, 2. Dikembangkan secara turun-menurun, 3. Diiringi dengan menggunakan musik tradisional. Tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir. Ciri-ciri tari rakyat: 1. Kental dengan nuansa sosial, 2. Berkembang pada adat dan kebiasaan masyarakat, 3. Memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana. Berikut adalah contoh tari rakyat. Ada tari rengger, ada tari cekeruan, tari gaplek, dan tari anggun. Tari klasik. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir dari lingkungan keraton dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Ciri dari tari klasik: 1. Berpedoman pada aturan tertentu, 2. Mempunyai nilai keindahan yang tinggi dan makna yang dalam, 3. Disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, hiasan, hingga kostum yang dipakai. Contoh dari tari klasik ada tari bedaya, tari serimpi, tari golek, dan tari bondan. Tari kreasi daerah atau tradisi adalah tari kreasi yang geraknya berasal dari nilai-nilai tradisi. Sedangkan tari kreasi non-tradisi adalah tari kreasi yang geraknya lepas dari nilai-nilai tradisi. Ciri dari tari kreasi daerah atau tradisi, yaitu terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Properti yang digunakan lebih modern. Berikut adalah contoh dari tari kreasi daerah atau tradisi.
Ada tari nguri dari Sumbawa, tari kuntulan dari Jawa Timur, tari ngigil dari Yogyakarta, tari kupu-kupu dari Bali, dan tari yapong dari Bali. Ciri-ciri dari tari kreasi non-tradisi yaitu: 1. Sebagai media untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pandangan. 2. Gerakannya tidak bermakna. Contoh dari tari kreasi non-tradisi ada tari hip hop, ballroom dance, dan robot dance. Tari merak. Tari merak adalah salah satu contoh dari tari kreasi daerah. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Tari merak merupakan tari yang menceritakan kehidupan burung merak. Tari merak menggunakan iringan lagu gending macan ucul. Tari merak digunakan untuk menyambut pengantin pria atau sebagai hiburan untuk tamu dalam acara pernikahan. Dari tari merak atau kostum. Siger. Siger adalah mahkota yang dikenakan oleh penari merak. Hiasan sanggulnya diberi nama dengan Garuda Mungkur. Kemudian ada sesumping. Sesumping adalah ornamen yang terdapat dalam kostum pewayangan yang biasanya diletakkan pada bagian telinga. Ada baju atas, ada penutup bawah yang biasanya menggunakan busana berbentuk rok. Ada sabuk, ada sampur, ada kilat bahu, ada gelang, ada apok. Apok adalah kain penutup yang berbentuk melingkar yang dikenakan oleh penari sebagai penutup leher hingga ke bagian dada. Yang terakhir adalah sayap. Sayap merupakan ciri utama yang membedakan kostum tari merak dengan busana lainnya. Sayap memiliki peran penting yang menggambarkan bahwa tarian ini melambangkan seekor burung merak. Selanjutnya, gerakan pada tari merak. Gerakan lemah gemulai dari penari tari merak menjadi ciri khas tersendiri dari pertunjukan tari merak. Berikut adalah ragam gerak tarian merak yang dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, gerakan kepala. Ada galier, memutar kepala, dan gile, menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan ada 6, ada ukel, selut, tepak bahu, capang, nyawang, lontan kanan atau kiri. Yang ketiga, gerakan kaki, ada duduk, seser, dan sirik. Yang terakhir, gerakan gabungan, ada mincit. Mincit adalah gabungan gerakan kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan, tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri, begitu juga sebaliknya. Sekarang Ustadzah akan menjelaskan macam-macam gerakan tangan pada tari merak. Ukel. Ukel adalah gerakan memutar tangan. Selut adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas secara bergantian. Tepak bahu adalah gerakan tangan menepuk-tepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan, bahkan dua tangan saling bergantian. Capang adalah gerakan membengkokkan salah satu tangan. Nyawang adalah gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Lontang kanan atau kiri adalah gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Macam-macam gerakan kaki pada tari merak. Duduk deku adalah melipatkan dua kaki ke dalam. Seser adalah gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Sirik adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai, pelajaran sudah selesai. Semoga yang sudah disampaikan boleh bermanfaat buat kalian. Berikutnya ada tugas untuk tema hari ini. Selamat mengerjakan. Jaga kesehatan dan terus semangat. Tuhan Yesus memberkati.